rahimahullahu taala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith anil Husain an Abdullah bin Buraidah qala hadatsana Yahya bin Amr anna Abul Aswad Dili haddatsahu annahu sami'a Abu Dzar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abu Ma'mar, beliau adalah seorang yang thiqah ya, dari Abdul Waris bin Abdul Majid Tsaqafi, dari Husain, dari Abdullah ibnu Buraidah, semuanya adalah perawi yang thiqah ya. Dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Aswad Ad-Dili, dari riwayat Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala salah satu ulama yang diperintahkan bersalah oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu, Umar bin Abdul Aziz, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menulis kaidah nahwu, karena sudah banyak dari kaum muslimin yang salah dalam berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang ulama ahli nahwu, untuk menulis tentang kaidah bahasa Arab agar tidak terjadi lahan. Dalam bahasa Arab lahan artinya pengucapan yang salah. Haddatsahu bahwasanya dia telah menceritakan dia mendengar Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, begitu juga dengan kekufuran, illa taddat alaih, kecuali akan kembali kepadanya, illam yakun sahibu kadzalik, kalau seandainya yang dia lemparkan tuduhan tersebut atau yang dia katakan atau yang dia caci saudaranya sama muslim dengan perkataan fasik atau kufur ternyata tidak benar-benar terbukti. Syekh Muhammad Sayyid Ruslan waffaqahullah mengatakan, apa makna irtaddat alaihi, kembali kepadanya tuduhan tersebut kepada yang melemparkan tuduhan. Anna man qala lil akhar ya fasik aw qala lahu anta kafir fa illam yakun kama qala kana al-qailu huwa al-mustahiqqu lil wasfi al-madhkur wa in kana kama qala lam yarji ilayhi bi syai' lakinnahu yakunu athiman fi surati qawlihi lahu ya fasik. Kata Syekh Muhammad Sayyid Ruslan hafizallahu taala, maksudnya kembali kepadanya itu orang yang mencela saudaranya, maknanya orang tersebut ketika melemparkan tuduhan kepada saudaranya fasik atau kepada saudaranya kafir, maka dia telah berdosa dengan perkataannya. Dia tidak benar-benar langsung katakan kafir ya, tidak. Tapi dengan menuduh saudaranya seorang yang fasik atau seorang yang kafir, maka dia akan mendapatkan dosa. Ini makna yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Sayyid Ruslan waffaqahullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini memberikan sebuah ancaman yang keras jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang suka mengatakan kepada saudaranya fasik tanpa bukti, atau bahkan mengatakan kafir, karena konsekuensinya besar jemaah, apalagi kalau dituduh kafir. Karena seorang yang kafir akan berkonsekuensi 5 hal. Ketika seorang murtad dari agama Islam, yang pertama jemaah, dia akan diminta taubatnya. Nah, orang yang kafir, kalau dia tidak mau kembali kepada Islam, hukumnya dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya,
dari Islam kepada agama selain Islam, maka hukumnya dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, dia diminta taubatnya. Apakah dia mau kembali kepada Islam atau tidak? Kalau tidak, hukumannya dibunuh. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya seorang yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya juga diambil oleh pemerintah. Dia menjadi kumpulan dari Baitul Mal. Dan yang ketiga, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari kekafiran bahwa istrinya harus dipisah atau suaminya, karena sudah tidak halal lagi seorang muslim menikahi atau melanjutkan pernikahan dengan seorang yang murtad, atau sebaliknya seorang istri melanjutkan dengan laki-laki yang sudah murtad. Dan yang keempat, jemaah sekalian, tidak ada warisan. Apa? Tidak ada warisan, atau dia mewarisi, karena Nabi SAW mengatakan la yarithul kafirul mu'min wala yarithul mu'minul kafir. Tidak boleh ada saling mewarisi antara seorang muslim dengan kafir. Maka orang yang telah dibunuh tadi karena murtad, hartanya tidak diberikan kepada ahli waris, atau dia tidak mendapatkan warisan sudah. Karena apa? Sudahkah? Dan yang kelima, jamaah, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan apa? Dikuburkan di kuburannya selain kuburan kaum muslimin. Konsekuensinya berat gak jemaah? 5 hal tadi. Kalau seseorang telah dicap sebagai kafir, maka akan mendapatkan 5 konsekuensi. Dan kalau seandainya ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti, maka ini merupakan sebuah tuduhan yang besar. Orang yang menuduhnya kafir justru balik mendapatkan dosa besar. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah merupakan kelompok yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Bahkan ada sebuah kaidah yang sangat bagus dia dalam permasalahan ini. Kesalahan seorang untuk tidak mengkafirkan saudaranya sama muslim itu lebih dimaafkan daripada kesalahan seseorang menuduh saudaranya kafir. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Banyak para ulama sudah menjelaskan tentang kaidah dalam mengkafirkan. Di antaranya kitab yang paling bagus, kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Tidak salah, nama kitabnya Tafsir Biqaidit Takfir. Tidak salah. Nama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Begitu juga muridnya Syekh Albani, termasuk yang paling menitik beratkan pembahasannya tentang masalah takfir, yaitu Syekh Ali Hasan hafizallahu taala. Beliau juga punya permasalahan dalam masalah takfir yang bahkan pernah diundang pemerintah Indonesia langsung, ya jamaah sekalian, untuk memberikan nasihat kepada para napi yang ada di Nusa Kambangan, yang pemikiran mereka diantaranya mudah mengkafirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Sekali lagi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka sangat berhati-hati dalam mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Harus terpenuhi 2 hal. Yang pertama apa? Iktimalus syurut. Yang pertama, harus terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan. Dan yang kedua, intifaul mawani, tidak ada lagi penghalang seseorang itu dikafirkan. 2 hal ini terpenuhi baru boleh
mengkafirkan. Adapun kebanyakan para ulama dalam kitab-kitab beliau itu hanya sebatas takfirul amin, takfir secara umum dari sebuah perbuatan. Adapun takfir muayyan, takfir menunjukkan fulan bin fulan telah kafir, itu ada pembahasan khusus. Sebagaimana perkataan para ulama, siapa yang datang ke kuburan kemudian meminta kepada penghuni kubur maka dia kafir. Ini pernyataan para ulama, dan pernyataan ini benar karena dia telah melakukan kesyirikan. Tapi itu perbuatan. Adapun orang yang datang, maka kita tidak boleh datang ke kuburan kemudian ada orang yang berdoa kepada penghuni kubur kita langsung mengatakan, "Hei, kalian semua kafir." Tidak. Kenapa? Karena kalau dalam takfir muayyan harus terpenuhi dua syarat yang disebutkan. Ihtimalus syurut dan juga intifaul mawani. Syarat-syarat terpenuhi untuk dikafirkan dan terhilangnya penghalang. Adapun takfir secara umum dalam perbuatan maka ini diperbolehkan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengkafirkan saudara sesama muslim. Saya kembali kepada hadis, jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingkari keras perbuatan seseorang yang menuduh saudaranya dengan kefasikan atau kekafiran, karena dua tuduhan ini kalau tidak terbukti akan menyebabkan sang penuduh mendapatkan dosa besar, karena dia telah menuduh saudaranya sesama muslim tanpa bukti. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim hendaknya menjaga lisannya. Jangan suka mengumpat, jangan suka menuduh. Jangan mudah untuk memberikan label, memberikan cap kepada saudaranya sesama muslim, karena pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang muslim yang sempurna adalah yang lisannya dan tangannya selamat dari mengganggu saudaranya sesama muslim. Kata Nabi SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa min yadayhi wa lisanihi." Seorang muslim adalah seorang yang selamat muslim yang lainnya dari tangannya, begitu juga lisannya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian, al-jaza'u min jinsil amal. Kaidah yang sangat mulia dalam agama ini, balasan sesuai dengan perbuatan. Jangan kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang fasik atau kafir, maka kita tidak boleh juga mengatakan kepada saudara kita sesama muslim, "Hai fasik" atau "Hai kafir." Tentu dia juga tidak akan ingin mendengar dari kita perkataan tersebut. Nah, itu berapa jamaah sekalian yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia tersebut, dan hadisnya tidak perlu diragukan lagi tentang kesahihannya karena diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya hadis 433. Wa bi sanadi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalika illa harat alaihi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan wa bi sanad, dan dengan sanad, itu sanad hadis yang sebelumnya dari Yahya bin Ya'man dari Abil Aswad Ad-Du'ali dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sama yang sebelumnya, tapi ada lafaz yang lain.
Nabi SAW bersabda, "Manidda'a li ghairi abihi," barang siapa yang memanggil bukan sesuai dengan nama bapaknya, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, faqad kafar, maka dia telah kafir. Mana kafir di sini jamaah sekalian yang mata Allah Subhanahu wa taala, ini kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau yang kita kenal dengan kufrun asghar. Kufrun asghar. Seorang yang menisbatkan seorang kepada yang bukan bapaknya padahal dia mengetahui, maka orang yang mengatakan tersebut telah kafir. Dan makna kafir di sini bukan kafir keluar dari agama Islam, tapi maknanya adalah kufur kecil. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana pernah kita bahas juga, itu meyakini ada dua kekafiran. Ada dua kekafiran. Yang pertama kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Nah, hadis ini kita masukkan ke dalam pembahasan kufur asghar karena dia hanya sebuah kemaksiatan. Man idda'a qauman laisa huwa minhum falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memanggil atau barang siapa yang menganggap sebuah kaum padahal dia bukan golongan dari mereka, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maksudnya di sini kata Syekh Muhammad Said Ruslan, "Man intasaba ila qaumin akharin laisa huwa minhum." Yaitu seorang menasabkan sebuah keturunan ya, padahal dia bukan keturunan dari bani tersebut ya, atau dari silsilah keturunan tersebut, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi dia menganggap dia memiliki silsilah keturunan dari Bani Fulan misalnya. Akan tapi ternyata setelah ditelusuri tidak ada nyambungnya sanad tersebut atau nasab tersebut ya, dari silsilah keturunan nasab, maka kata Nabi SAW hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Dan penggalan lafaz ini juga tidak menjadikan seseorang ketika diperintahkan untuk mengambil tempat duduknya di neraka itu dia kekal ya jamaah. Jadi makna di sini kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia tidak diampuni, maka dia akan berada di dalam neraka sesuai dengan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian nanti baru akan dimasukkan ke dalam surga, karena apa yang dia lakukan merupakan sebuah kemaksiatan, bukan amalan yang mengantar seseorang kepada kekafiran. Seperti ini juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Wa ma'nahu hadza jazaohu faqad yujaza wa qad yufa anhu wa qad yatubu wa yaskutu anhu. Beliau maknanya ini adalah balasan bagi mereka yang menganggap memiliki silsilah keturunan pada sebuah nasab akan tapi tidak terbukti ya, maka balasannya hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat dengan diadab di neraka. Wa qad yu'fa anhu, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya hingga dia langsung masuk surga tanpa harus dimasukkan dulu ke dalam neraka. Wa qad yatubu wa yaskutu anhu, dan bisa jadi juga seseorang akhirnya bertaubat kepada Allah, dia mengakui dan menyesali telah berbohong, dia memiliki hubungan nasab padahal tidak, hingga dia dihapuskan dari dosanya tersebut. Makanya hati-hati jamaah sekalian menganggap saya memiliki nasab, apalagi mengaku-ngaku memiliki nasab kepada siapa?
Rasulullah SAW. Karena ancamannya berat. Kalau seandainya benar memiliki nasab, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap dia mengambil tempatnya di neraka. Waman da'a rajulan bil kufr, barang siapa yang memanggil orang lain dengan perkataan wahai kafir, wahai orang kafir. Au qala aduwwullah, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kadzalik, padahal yang dipanggil tersebut ternyata tidak melakukan kekafiran atau menyebabkan dia kafir atau menyebabkan dia menjadi musuh Allah, illa harat alaihi, kecuali kembali kepadanya. Mana harat alaihi, kata Syekh Muhammad Said Ruslan, raja'at ilaihi, perkataannya akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Ada pembahasan juga yang sangat bagus katakan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, fa idza ja'ana nafsul minal wa'idil 'am fa 'alal aini waras, walakin idza kana fulanun yaf'alu dzalikal mawmu'at alladhi alayhi bil 'adzab aw bi dukhulin nar la nashhadu alayhi bidzalik li'annahu rubbama taba qabla an yamut. Dan ketika kita mendapati nas yang berisi ancaman secara umum, maka kita wajib menerimanya. Akan tapi jika seorang pernah melakukannya, maka kita tidak boleh langsung menghukumi dia langsung engkau pasti akan masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi dia bertobat sebelum dia meninggal, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya tahrimul intifa minan nasabil ma'ruf wa tahrimul iddia ila ghairihi. Tidak boleh seseorang menafikan nasab keturunannya yang sudah diketahui, dan juga diharamkan untuk mengaku-ngaku memiliki keturunan dari nasab fulan, yang mungkin dengan dia mengaku-ngaku dia mendapatkan penghormatan jamaah dari manusia, karena ternyata nasab yang dia akui itu apa? Memiliki kedudukan. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran jawazu itlaqi lafdzil kufr 'alal ma'asi di qasdi zajar min ghairi tawjihi kalimatul kafir ila shakhsin muayyan wa laysa ma'na dzalika annaha kufrun mukhrijun minal millah. Diperbolehkan memutlakkan lafaz kafir atau kufur kepada maksiat di qasdi zajar, untuk membuat orang menjauhi perbuatan tersebut. Zajar, memberikan peringatan. Min ghairi taujih kalimatil kafir ila shakhsin muayyan. Dan perlu diperhatikan juga, mengatakan maksiat itu tersebut adalah perbuatan kufur, tidak boleh juga langsung ketika kita mendengar ada orang yang menasabkannya seorang kepada selain abinya. Karena di sini ancamannya tadi apa? Wa huwa ya'lam faqad kafar. Man idda'a li ghairi abihi, siapa yang mengaku-ngaku nasab yang bukan ayahnya, wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu, maka dia telah kafir. Kita tidak boleh mengatakan fulan engkau telah kafir, tidak. Karena ini berkaitan dengan perbuatan, bukan berkaitan kepada personi atau individu langsung yang melakukannya. Walaysa makna dzalika, dan maknanya juga bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi maknanya kekufuran di sini adalah kufur asghar. Yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil, la budda minal ilmi lil bahthi fi ma yartaqibu rajul minan nafyi aw al itsbat. Tidak diwajibkan, wajib bagi seorang untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang dari menafikannya atau mengisbatkannya. Jadi kita tidak boleh langsung serta-merta menerima apa yang dikatakan oleh seseorang, jemaah. Kita juga harus cross check. Karena bisa jadi apa yang aku akui atau yang dirasakan dia memiliki hubungan, ternyata apa? Dia tidak memilikinya sama sekali. Maka kita perlu mengecek, jamaah sekalian, benar gak orang tersebut memiliki hubungan darah atau
dia telah mengaku-ngaku nasab keturunan yang bukan sebenarnya. Itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua, maka kita tidak perlu lagi mencari tentang kesahihannya. Hadis yang selanjutnya berkata Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Umar qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Adi bin Thabit qala sami'tu Sulaiman bin Surad rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qala la dhaba anhu alladhi yajid fantalaqa ilayhi ar-rajulu فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Umar dari ayahnya dari Al-A'mash yaitu Sulaiman ibn Mihran, dari Adi ibn Thabit dari Sulaiman ibn Surad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya adalah para perawi yang thiqah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, maka salah satunya marah kepada yang lainnya hingga marahnya ini memuncak dan wajahnya memerah jamaah dan air mukanya berubah. Orang yang sedang marah, apalagi marahnya sudah memuncak, akan apa? Akan merubah warna wajahnya menjadi merah jamaah, karena darahnya naik semua kemana jamaah? Ke otak dan ke mukanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang mana tersebut, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, kalau seandainya engkau mengatakannya pasti akan membuat pergi darimu apa yang engkau rasakannya dari emosi dan kemarahan. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ternyata membuat orang tersebut pergi ya. Maka ada seorang sahabat yang menyampaikannya, Nabi SAW mengatakan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terlaknat. Jadi ketika seorang marah hendaknya dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terlaknat jamaah sekalian. Ini salah satu obat ya bagi orang yang marah, maka hendaknya dia berta'awudz. Karena marah itu biasanya siapa yang memercikannya jamaah? Syaitan. Dan syaitan sangat senang melihat orang marah. Karena dengan marah bisa jadi seseorang akan mendapatkan keburukan. Di antaranya kalau seorang marah kepada istrinya, bisa jadi dia akan mengeluarkan perkataan talak, dan ini sangat disenangi oleh syaitan. Sangat disenangi oleh syaitan. Juga terkadang akan mengucapkan perkataan yang membuat dia menyesal di kemudian harinya. Menuduh fulan dengan cacian yang sangat berlebihan hingga terjadilah permusuhan, bahkan bisa menyebabkan terputusnya silaturahim. Ini juga disenangi oleh syaitan. Qala atarabi ba'san amajnunun ana idhab. Ketika orang ini diingatkan jamaah sekalian, dia hanya mengatakan atarabi ba'san. Apakah engkau melihat aku melakukan sebuah perkara yang besar? Kemudian justru mengingkarinya. Apakah aku menjadi gila karena aku marah? Malah dia mengingkarinya. Kata orang tersebut, pergi engkau, udah enggak usah
mau saya berikan aku nasihat. Allah musta'an. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang marah, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dipadamkan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian, terlarangnya saling mencaci sesama muslim, apalagi kalau mencacinya akan menimbulkan sesuatu yang lebih parah, menyebabkan saudaranya sama muslim menjadi marah, berubah raut mukanya, dan bisa mengucapkan perkataan yang akan mendatangkan penyesalan setelahnya, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah obat, penawar bagi mereka yang marah, untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena pada asalnya emosi atau marah itu yang menyulut diantaranya adalah syaitan. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan akan menyebabkan seseorang marah, dan senang syaitan ketika melihat orang marah, karena sekali lagi akan menyebabkan orang tersebut mengatakan sebuah perkataan atau melakukan sebuah perbuatan yang akan membuat dia menyesal setelahnya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sur'atu istijabati sahabati radhiyallahu taala anhum fi da'wati ila Allah wa tablighi amri Rasulullah SAW, haitsu intalaqa ilaihi rajulun bi mujarradi sama'ihi ma qala faqala lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Cepatnya sahabat Rasulullah SAW untuk mendakwahkan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Karena Sulaiman ibn Surat atau ibnu Surat itu pergi kepada orang yang sangat marah tersebut, untuk mengabarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, agar apa yang dirasakan dari kemarahan itu bisa hilang. Ini diantara sifat para sahabat Rasulullah SAW, sangat semangatnya mereka untuk mendakwahkan agama ini. Yang ketiga, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, haitsu dhahaba sahabiyyu ila hadzal ghadib fa'lamahu bi mujarradi sama'ihi kalam Rasulullah SAW. Hadis ini kita bisa mengambil sebuah kaidah, tidak boleh mengakhirkan sebuah penjelasan padahal waktu sangat dibutuhkan. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Jika ada sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk diberikan penjelasan, maka tidak boleh ditangguhkan, tidak boleh ditunda, harus saat itu juga disampaikan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW langsung menghampiri orang tersebut, kemudian mengajarkan apa yang dia dengar dari perkataan Rasulullah SAW agar menghilangkan emosi yang ada di dalam hatinya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, dalilun ala tahrimi tabudulis sabbi bainal muslimin wa annahu min makri syaitanir rajim wa tahrishihi bainal muslimin, kama dalla aidan ala badlin nasihatil mutakhasimina mimman hum ahlun lin nasihah. Dalil diharamkannya untuk saling mencela antara sama muslim, jamaah. Apalagi sekali lagi Anda sampaikan di media sosial, saat beraninya hanya mengetik tanpa bertemu. Fulan membalas, kemudian dibalas lagi, Allahumma salli. Ternyata ini sangat disenangi oleh syaitan,
dan membuat tipu daya syaitan benar-benar berhasil pada sama muslim hingga terjadilah tahrish, saling bermusuhan. Padahal ikhwan, apalagi media sosial ya, bertemu aja belum. Kalau seandainya bertemu mungkin berbeda ceritanya. Apalagi kalau ternyata yang dia katakan tidak benar dan badannya lebih besar ya. Langsung tiba-tiba apa? Kalau bahasa Jawanya kicep ya coba. Langsung diam, serius bahasa. Kenapa? Yang dihadapinya ternyata orang memiliki keutamaan atau memiliki kemuliaan, tapi beraninya di media sosial hingga terjadi saling menghina yang ini sangat disenangi oleh syaitan. Nah, kita mendengarkan azan terlebih dahulu jamaah yang sudah masuk isya. Ada lupa. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu barakatuh akmalani ala rahmatil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian, di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia yang kita sedang bahas, dalilun ala dawa'il ghadab ala wa huwal isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Hadis ini menjadi dalil untuk penawar orang yang sedang marah. Penawar orang yang sedang merasakan emosi yang memuncak, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang pernah mengamalkannya dia
pasti akan merasakan. Nama sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang benar-benar berada di puncak kemarahan, kemudian dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, itu akan hilang kemarahan di dalam hatinya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, dalilun ala anna man urida alaihi al-haqqu min ahli al-ilm farafadahu ba'da ma tabayyan faqad arrada nafsahu li khatarin 'adzim. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, siapa saja yang telah disampaikan kepadanya kebenaran, ditampakkan kepadanya kebenaran dari para ahli ilmu, farafadahu, dan dia menolaknya, dia mengacuhkannya, ba'da ma tabayyan, setelah jelas apa yang disampaikan dari kebenaran tersebut, tidak ada lagi keraguan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan kebenaran. Faqad arrada nafsahu bi khatarin adzim, sungguh dia telah menyebabkan dirinya berada dalam bahaya yang besar. Yang jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, al-haq tidak ada lagi kecuali setelahnya kebatilan. Fabada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kebatilan. Siapa yang ada di dalam hatinya penolakan kebenaran, maka ketahuilah dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Adalah jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Dan siapa yang bisa menentang kebenaran jamaah sekalian, kecuali dia berada dalam kesesatan dan dalam bahaya yang besar. Apalagi jamaah sekalian, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar tidak tersesat setelah kita mendapatkan petunjuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyesatkan kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Dan jamaah, seseorang yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk, ini merupakan sebuah musibah yang besar, karena dia sudah tahu itu kebenaran jamaah. Dia sudah tahu itu kebenaran, tapi dia lebih memilih untuk menolaknya. Atau dia sudah berada dalam kebenaran, sudah berada di petunjuk, tapi dia akhirnya lebih memilih kesesatan, lebih memilih keburukan karena hawa nafsunya jemaah. Dan ini akan sulit untuk mendapatkan kembali hidayah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang dari kalangan Bani Israil ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saff, wa idz qala Musa liqaumihi, dalam surat As-Saff jamaah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innal ladzina kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israil, dan kalian sudah mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lima tu'dzunani, kenapa kalian masih mendolimi aku, melakukan hal yang melukai diriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zagu, ketika hati mereka sudah condong kepada kesesatan, sudah lebih memilih kesesatan, azaghallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala sesatkan hati mereka.
Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menentang kebenaran, apalagi sudah ada di hadapan kita jamaah. Ketika kita sudah mengetahui kita berada di atas kebenaran, maka pegang dengan sekuat tenaga jamaah. Jangan sampai kita melepaskannya atau bahkan naudzubillah kita berpaling dari kebenaran yang sudah kita ketahui, karena akan menyebabkan seseorang mendapatkan bahaya yang sangat besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya kedua kalinya jamaah. Nah, ini merupakan sebuah kesengsaraan yang sangat nyata jamaah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Dia akan berusaha mencari kesempatan untuk membuat kita berada di dalam kesengsaraan, di dalam penyesalan. Maka hendaknya kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dari penguasaan syaitan kepada kita, dengan beristiadzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita dari syaitan. Apalagi jamaah, syaitan sangat lihai. Dia telah menggoda kita, telah memberikan syubhatnya, memberikan waswasnya tanpa kita ketahui. Dan syaitan tidak bisa kita lihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ini merupakan musuh yang sangat nyata jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Khalid bin Yahya qala hadatsana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad dan Amr bin Salam an Abdullah qala ma min muslimaini illa bainahuma min Allah sitrun fa idza qala ahaduhuma li sahibihi kalimatu hujrin qad kharaqa sitrallah wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir faqad kafara ahaduhuma. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Khalid bin Yahya dari Sufyan dari Yazid bin Abi Ziyad. Dan Yazid bin Abi Ziyad ini kata para ulama ahli hadis adalah seorang yang dhaif. Seorang yang dhaif. Maka sanad hadis ini pada asalnya hadis yang dhaif jamaah sekalian. Apalagi hadis ini hanya sampai kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berarti hadis ini adalah hadis yang apa? Lemah, mauquf, hanya sampai kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Akan tapi maknanya sahih ya jemaah. Ma min muslimaini illa bainahuma minallahi sitrun. Tidaklah dua orang sama muslim kecuali antara keduanya ada pembatas, ada sitar yang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Fa idza qala ahaduhum li sahibi kalimatu hujrin, ketika salah seorang di antara mereka mengatakan perkataan untuk menghajar saudaranya, maka dia telah merobek kain atau penutup yang Allah Subhanahu wa taala tutupi bagi keduanya. Dan jika salah seorang di antara keduanya mengatakan anta kafir, engkau telah kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka telah kafir salah satu di antara keduanya. Dan sekali lagi, yang maknanya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bukan kafir besar ya, tapi kufur kecil, karena saling melaknat antara sama muslim itu merupakan dosa besar, merupakan dosa besar. Di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, an-nahyu an tulil lisan wa an qillatil adab fil kalam. Terlarangnya panjang lisannya, banyak berbicara, dan biasanya orang yang banyak bicara ini sedikit adabnya, apalagi sampai bergibah, menuduh saudaranya sesama muslim tanpa bukti ya, tanpa hak. Ini merupakan hal yang sangat tidak terpuji. Di antara juga faedah yang kita bisa ambil at-tahdhiru minal i'tida'i 'alal muslimin bil kalam. Peringatan yang keras pada seorang yang mencela saudaranya sesama muslim dengan perkataannya. Ini merupakan hal yang terlarang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang sangat dijauhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi permusuhan antara sesama muslim, agar tidak jadi perselisihan. Karena sekali lagi syaitan sangat senang jamaah sekalian untuk membuat kaum muslimin saling bertikai. Dan sekali lagi jamaah di media sosial ya, ingat, jangan sampai syaitan membuat kita tertipu ya. Jangan kita mencela sesama muslim akhirnya apa? Senang mengetik, ada perasaan apa? Bangga ya, Anda bisa membalas celaan saudara kita sesama muslim, hingga akhirnya terjadi perselisihan. Jadi terjadi pertikaian hanya karena saling membalas apa? Chat atau saling membalas balasan di media sosial. Nauzubillahi min dzalik. Hingga syaitan sangat senang jamaah sekalian membuat kaum muslimin. Begitu juga orang kafir. Orang kafir senang membuat kaum muslimin saling bermusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar kita dan menghindarkan kita dari permusuhan antara sesama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan persatuan antara sesama muslim, karena itu yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.